Inilah 12 pelajaran penting dari Mixue yang telah membuka cabangnya hingga 10.000 cabang di Tiongkok. Brand Mixue ini lagi sering jadi topik pembicaraan akhir-akhir ini. Selain agresivitas pembukaan cabangnya dalam 1 tahun kebelakang sangat masif, harga jualnya juga bikin geleng-geleng kepala banyak pemain outlet minuman. Sebetulnya sih kalau bicara murah, banyak juga yang lebih murah, khususnya brand lokal. Namun karena ini brand yang memang diimpor langsung dari Tiongkok, menjadi cukup menarik ketika mereka mampu mendeliver harga yang sangat bersaing dan terjangkau di middle low market khususnya. Selain itu dari sisi produk juga sangat oke, packaging bagus, serta tampilan outletnya juga menarik. Selain itu dengan model kemitraan, membuat ekspansinya makin cepat dan masif, bahkan merangsek masuk ke berbagai daerah. Plus dengar-dengar payback periodnya juga cukup cepat, karena memang dengan price point-nya mereka mampu menciptakan traffic yang cukup tinggi. Selain menurut saya pribadi produknya memang enak sih untuk harga yang mereka berikan. Oh iya, iseng saya nanya mau buka area Bandung Kota, sudah sold out. Oke, tentu buat kita yang paling penting adalah bisa belajar apa kita dari brand Mixue ini, sehingga kelak ada juga brand-brand lokal yang punya cabangnya bukan lagi puluhan, bukan pula ratusan tapi sudah ribuan dan belasan ribu. Bisa pasti brand lokal. Dari berbagai sumber yang coba foodies cari dan pelajari, setidaknya ada 12 pelajaran yang bisa kita ambil dari brand Mixue ini. Apa aja? Yuk kita bahas. 1. Low price dan affordable pricing sama dengan harga terjangkau. Ini salah satu kekuatan Mixue baik di Tiongkok ataupun di Indonesia, di mana mereka bisa mendeliver harga yang sangat terjangkau oleh banyak kalangan konsumen. Dibandingkan dengan kompetitornya, harga yang diberikan oleh Mixue relatif lebih rendah atau kompetitif, namun tetap didukung oleh produk yang bagus, packaging yang menarik, serta desain outlet yang menarik, sehingga variabel pendukung ini membuat Mixue tidak hanya terjangkau, affordable, namun juga layak, worthy, untuk dibeli. Dengan harga yang mereka deliver, pendapat pribadi saya, brandnya bisa masuk sampai ke kecamatan di banyak daerah di Indonesia. Affordable price ini juga strategi yang sangat baik dengan kondisi ekonomi saat ini karena menjangkau market yang sangat besar sesuai dengan kondisi perekonomian, sehingga kita bisa mendapatkan traffic yang mungkin saja melakukan pembelian berulang dan lebih sering. Anda tentu akan lebih sering membeli minuman harga 10.000 dibandingkan harga 30.000, bukan? Okelah, tidak semua, tapi hampir kebanyakan dari kita masih bersikap rasional terhadap harga. 2. Leading in supply chain management sama dengan kekuatan dalam rantai pasok. Ini jadi kunci penting bagaimana Mixue bisa mendeliver low price dan affordable to target market, yakni membangun keunggulan dalam supply chain management, sehingga hal ini sangat sulit diikuti oleh kompetitor yang mencoba untuk bersaing langsung. A. Low cost material sama dengan harga bahan baku murah. Biaya bahan baku, karena jumlah cabangnya sangat banyak, otomatis volume pembelian sangat besar yang membuat harga bahan baku menjadi murah. FYI, jumlah cabang Mixue sendiri mencapai 13.000 cabang hanya di Tiongkok saja, belum dengan jumlah cabang yang juga tergolong masif di luar Tiongkok. B. Negotiation power sama dengan negosiasi kuat. Terkait dengan poin pertama, Mixue secara korporat punya kekuatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan berbagai termin pembelian dan juga kualitas bahan bakunya. Dengan 13.000 cabang mereka dapat menekan supplier untuk memberikan harga terbaiknya. Contoh, misalnya untuk cup harga standarnya Rp600, mungkin dengan powernya Mixue mereka bisa mendapatkan harga Rp300. Sebagai contoh aja, hal ini tentu langsung berdampak signifikan terhadap COGS, harga pokok penjualan mereka, yang pada akhirnya membuat mereka bisa memberikan harga affordable kepada target market. C. Production capacity sama dengan fasilitas produksi. Jika dibaca dari beberapa liputan yang beredar, Mixue juga memiliki fasilitas produksi yang cukup besar sehingga membuat mereka dapat lebih efisien dalam banyak hal, khususnya terkait dengan harga jual produknya. Dengan kemampuan melakukan produksi dalam skala besar,
Mixway dapat terus menekan cost untuk dapat mendeliver produk dengan harga terjangkau untuk market yang sangat luas. D. Distribution capability sama dengan kemampuan distribusi. Sejalan dengan kemampuan Mixway dalam hal production capacity, kemampuan mereka dalam membangun sistem supply chain management terbukti sangat baik. Pada tahun 2014, Mixway mendirikan pusat logistiknya sendiri yang kapasitasnya memungkinkan untuk menyuplai seluruh outlet yang ada setiap hari. Dengan menghilangkan margin laba menengah, Mixway berhasil menjaga biaya produksi seminimal mungkin. E. Standard quality products sama dengan kualitas produk bagus. Sambil menjaga ongkos transportasinya tetap di titik minimum, Mixway juga memastikan bahan-bahan baku yang mereka gunakan selalu dalam keadaan paling segar ketika diterima oleh outlet-outlet mereka. Hal ini memudahkan Mixway untuk menyajikan produk dengan standar kualitas terbaik ke tangan konsumen. 3. Grow fast with license model sama dengan tumbuh cepat dengan kemitraan. Ini salah satu strategi yang cukup ciamik yang digunakan untuk memperluas market dengan cepat dan banyak, yaitu memberikan lisensi merek, kemitraan, secara individual maupun korporat. Dengan kekuatan poin 1 dan 2, poin nomor 3 ini adalah syarat penting dan hal ini bisa cepat terjadi dengan konsep kemitraan tentunya. 4. Meet low target market sama dengan menyasar target market menengah bawah. Menerapkan strategi pricing yang rendah, nampak jelas bahwa Mixway menyasar target market menengah ke bawah yang menjadi proporsi terbesar dari populasi di Indonesia saat ini. 5. Good quality product sama dengan memiliki produk yang berkualitas. Di saat yang sama, para konsumen yang menjadi target market mereka pun merasa sangat senang karena selain dari harga yang jelas ramah di kantong, mereka bisa mendapatkan pengalaman produk yang terkesan premium. 6. Low capex sama dengan biaya modal pembukaan outlet kecil. Konsep toko store dengan ukuran yang kecil, 15-20 meter persegi, yang diusung oleh Mixway membuatnya sangat ramping dalam hal capex jika dibandingkan pesaing-pesaingnya yang rata-rata memiliki ukuran store hingga 150 meter persegi. 7. Trading area sama dengan mengandalkan area yang padat. Dengan konsep yang sama yang mereka terapkan di seluruh negara yang dimasukinya, yaitu dengan mendekati kota-kota kecil, daerah-daerah padat penduduk hingga pusat-pusat pendidikan seperti sekolah dan universitas, sangat sesuai dengan titik-titik pusat aktivitas target market mereka yang mana adalah kelompok menengah ke bawah. 8. Growth product category, ice cream plus tea, sama dengan jenis produk masih terus tumbuh pasarnya. Meskipun pada awalnya fokus di produk es krim, Mixway terus agresif mengeksplorasi kemungkinan pengembangan lini produk lainnya yang berdekatan dengan produk utamanya. 9. Produk R&D sama dengan memiliki riset dan development yang kuat. Pada awal 2012, MXBC mendirikan pabrik pusat dan pusat R&D sendiri, mencapai produksi independen sebagian besar komponen inti. 10. Branding activity sama dengan aktif melakukan komunikasi brand. Di Indonesia kegiatan branding activity-nya mungkin tidak terlalu masif dilakukan saat ini karena mungkin dengan banyaknya outlet yang buka di sebuah daerah sudah menjadi point of branding tersendiri bagi Mixway, seperti contoh di area sebelum Nagrek menuju Garut, jika dihitung di sepanjang jalan yang sama aja ada 3-4 outlet Mixway. 11. Payback period sama dengan pengembalian modal usaha relatif cepat. Dengan keseluruhan konsepnya yang menarik, Mixway menjanjikan performa keuangan yang juga tak kalah mentereng. 12. Keep on innovation sama dengan terus berinovasi. Mixway juga konsisten melakukan berbagai inovasi pengembangan produk yang awalnya menjual es krim masuk kemudian ke dalamnya tea, buah, dan berbagai inovasi lainnya. Semoga bermanfaat dan keep learning. Jangan lupa di-share ke teman-teman lain agar banyak yang mendapatkan manfaat dari artikel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya.